Lah itu yang unik. Ndak artinya gini, dulu orang dengan Allah itu hubungannya itu manja, manja, rileks. Sekarang enggak. Orang itu dibikin takut dengan Allah. Itu repot. Padahal ciri utama agama itu walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Seneng itu ya seneng, enggak tertekan, enggak apa ya rileks. Jadi saya mohon sekali untuk menciptakan rasa senang dengan Allah itu rileks, senang. Sehingga kalau kita hubungan dengan Allah takut, itu ngetuk semalaman. Singkat cerita dia tanya, orang yang sekelas saya itu siapa ya Allah? Ternyata ditunjukkan orang yang tidur di pinggirnya, yaitu katanya. Oh itu gak terima dia, tapi dia ibadahnya ndak kayak saya. Terus kata Allah gini, kau ibadah tenanan itu karena kamu nganggap saya ini terlalu formal. Jadi kalau enggak salah, kalau enggak salah. Kalau itu tahu saya baik, tahu saya tidak apa-apa, terus ditinggal tidur. Gitu. jadi makamnya sama dengan kamu kata gitu. Jadi orang kadang terlalu ibadah itu kan setengah suudon gitu. Kalau berlebihan maksudnya, kalau berlebihan itu kan seakan-akan itu enggak. Seakan-akan rahmat Allah hanya bisa didapatkan dengan cara seperti itu. Tapi ada orang tidur karena aminan min makrillah, dia merasa Allah itu baik-baik saja dan memang sholat itu tidak wajib ya sudah tidur gitu. Jadi ya makanya masyhur dalam thariqah para alawiyin itu. Sayyid Abdul Al-Haddad itu terkenal disiplin, itu Zen. Itu Habib Abdul Al-Haddad kalau ada orang ditanya, "Kamu punya guru siapa?" Misalnya si A gitu. Kalau ngajar pernah nangis enggak? Enggak pernah. Sudah, gak usah ngaji orang itu, hatinya atos, gak pernah nangis katanya. Tapi kalau Sayyid Abdul Hasan As-Sadili, beliau Al-Hasani, kebalikan. Kamu punya guru siapa itu? Pernah senyum gak? Pernah tertawa gak kalau ngajar? Gak pernah. Dah berhenti, gak usah ngaji, orang gak bisa syukur katanya. Jadi, karena ya memang masalah. Orang gak bisa nangis ya qaswatul qalbi, gak bisa senyum, gak bisa tertawa juga qaswatul qalbi. Orang kok gak bisa syukur. Makanya di Ikhya itu di juz 1 itu Imam Ghazali meriwayatkan hadis inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jarran min saati rahmatillah. Di antara umatku pilihan adalah nanti umatku yang kalau tertawa itu kenceng-kenceng saking yakinnya banyaknya rahmatnya Allah. Terus wa yabku nasirran min khaufi adabi, tapi kalau sudah bermalam dia nangis karena takut azabnya Allah. Karena begini, saya sering diijazahi bapak saya, "Hak nak ngaji rileks kayak guyon." Kenapa? Wong ning omah sudah sumpek mikir utang. Nek ngaji mbok sumpek nomen ae kata gitu. Mbok sumpek ping pindho kata gitu. Jadi itulah. Jadi dulu para nabi, para wali itu hubungan dengan Allah itu rileks. Karena tahu Allah itu Ar-Rahmanur Rahim. Ini terakhir makalah saya tutup dari Ikhya. Di Ikhya juz terakhir, ketika Ikhya ditutup, itu beliau cerita di bab babu saati rahmatillah, bab luasnya rahmat. Itu ada orang sudah di neraka, dibelenggu, diborgol gitu, didatangkan Allah ke surga, 2 orang. Ini nanti bisa aman praktekkan setelah di akhirat. Terus setelah dipanggil Allah ditanya gini sama Allah, ya Allah itu memang kadang seperti itu. Gimana di neraka? Enak katanya. Wah, ya gak enak Gusti, sarro makan. Wah, tempat paling buruk ya neraka. Ya tapi kamu di dunia beling, kamu harus masuk neraka. Ya Gusti, udah kembali. Yang satu tuh lari kencengnya bukan, semangat dia mau ke neraka itu semangat, kencengnya bukan. Terus ditanya, loh kok semangat gitu? Ya Allah, saya sudah kapok ketika di dunia kalau engkau perintah ada semangat. Ini engkau merintah maka saya semangat. Karena dia kapok di dunia kalau diperintah Allah ada semangat. Apa kata Allah? Ya sudah, kamu di surga saja. Barokahnya semangat lari ke neraka. Saya kapok kalau zaman di dunia engkau perintah lelet, makanya saya sekarang apa? Semangat. Malah dipanggil Allah, sudah aku di surga aja. Gitu. Yang satu enggak, belengak tuh enggak semangat. Pokoknya enggak semangat. Ditanya, kenapa kamu pelengahan terus? Nengok-nengok terus enggak semangat ke neraka? Ya Allah, saya itu tidak pernah ngira engkau demikian. Tak kira setelah dipanggil di surga enggak disuruh ke neraka lagi. Makanya saya tadi janggal iskal. Masa engkau begitu? Saya itu tidak pernah ngira setelah engkau panggil ke surga kemudian disuruh ke neraka lagi. Saya nggak ngira engkau begitu. Ya sudah, kamu khusnudzon sama saya, tidak akan mengembalikan kamu ke neraka. Sudah di sini aja. Jadi semuanya dibenarkan, semuanya dibenarkan. Itu sebenarnya warahmati wasiat
gelas. Jadi yang lari kenceng ya dibenarkan, itu bisa kamu tiru nanti ya. Yang pelengahan tolah-tolah ya dibenarkan karena ana inda dzanni abdi. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi saya mohon hubungan dengan kita dengan Allah itu hubungan yang santai, yang rileks, yang mahabbah. Saya kemarin ketemu Pak Kores termasuk diskusi tadi. La yutrakul haqqu li ajlil batil. Bahwa kita akan ngomong hak terus meskipun di dunia banyak maksiat, banyak kebatilan. Di dulu banyak orang-orang sufi yang saking nganggap dunia sudah rusak, kemudian uzlah di atas gunung. Ini era gurunya Imam Ghazali yang diceritakan Imam Ghazali di kitab Minhajul Abidin. Setelah di atas gunung ya mereka rileks ibadah apa yang terjadi? Ada beberapa wali datang bilang begini, taraktum ummata Muhammadin fi aidil mubtadi'ah. Kamu enak-enakan ibadah di sini sementara umat dipimpin orang-orang yang bid'ah. Lah kalau kita sekarang ahlul ilmi anak-anak PSG tidak mimpin Quran, tidak mimpin cara tarbiyah Quran, berarti taraktum ummata Muhammad fi aidil kafirah, fi aidil mudillah, fi aidil ahlil ahwa, macam-macam. Jadi uzlah itu gayanya baik, tapi sebenarnya dia tidak ikut bertanggung jawab terhadap proses perjalanannya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini penting. Jadi ya sudah seperti itu. Makanya saya berkali-kali fatwa di mana-mana. Kalau ada orang mati karena ngombe oplosan, tetap harus ada kiai yang datang. Meskipun mangkel mau mati kok karena apa? Oplosan. Kita datang apa? Karena janazatul muslim biar dikelola secara Islam, dikafani, disolati, dikubur. Nah nanti kalau ahlul haq gak ada yang datang, kemudian orang-orang ini punya cara baru, terus didekno, diubahini arak, malah repot nanti. Jadi kita datang bukan karena menghormati mayat, gak menghormati kaifiah Islam bila tetap berjalan. Nah, dalilnya apa? La yutrakul haqqu li ajlil batil. Jangan sampai kebenaran ditinggalkan karena ada kebatilan. Mulai dulu kebatilan itu ya ada, tapi gak ada ulama yang kemudian menarik diri tidak dakwah. Justru seninya dakwah itu di situ. La yutrakul haqqu li ajlil batil. Jadi saya kemarin termasuk diskusi itu dengan beliau dan memang di kitab-kitab seperti itu. Saya kira demikian. Nah, ini kembali waktu tak kembalikan ke pengurus PSG.